menurut sampean tuh ini loh seorang pria itu harus gimana Mas kira-kira? Kalau seorang pria harus punya uang. wes nggak perlu banyak-banyak Mas. Pokoknya duit selesai masalah. Dan mana? duan blok iki. Bahasa Arab itu iya. Bahasa Indo, bahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Oke. Tanaan. Bahasa Indonesia kita sudah belajar bahasa Indonesia, Bro. Betul. Saya akan menceritakan pengalaman saya membaca buku. Bukunya Act Like Lady, Think Like Man. Ini bukunya Steve Harvey, Mas Tom dok. Yeah. Jadi Steve Harvey itu seorang orang Amerika sih. Orang Amerika pernah menjadi penyiar radio, jadi banyak mendengarkan curhat-curhatan perempuan maupun laki-laki urusan cinta ini. Percintaan. Oke, nice. Cewek nih, Bro. Cewek. Karena buku ini menyajikan bagaimana seorang cewek memandang pria dan sebaliknya bagaimana pria memandang seorang perempuan. Ala-ala. Oke. Sebelum memasuki buku ini mungkin saya mau kita akan berbincang menurut sampean perempuan itu siapa sih? Dijelaskan. Perempuan kalau menurut saya makhluk paling istimewa. Wah, tetap istimewa. Tetap dari awal dari saya. Istimewanya perempuan. Istimewa perempuan pertama dia adalah seorang yang paling kuat. Kuat, oke. Kuat dalam hal apapun. Ya. Contoh apa ya kalau dalam hal secara umum ya. Dalam secara umum kalau secara umum kebanyakan kalau kita laki-laki cuma disunat, tapi kalau perempuan itu melahirkan seorang anak. Kalau denger ceritanya dari pengalaman ibu saya atau perempuan-perempuannya dulu, memang benar sih. Perempuan menurut saya paling kuat dan paling kuat perempuan ya. Daripada laki-laki. Dan paling yang dibela utama itu memang harus perempuan dibandingkan laki-laki. Berarti lemah dong perempuan. Ya nggak lemah sih, dalam hal coveran memang perlu ada. Dia udah kuat tapi perlu ada coveran seorang. Oke. Yang untuk menambah memperkuat dia karena dia kan istimewa. Oke. Kalau seorang laki-laki, menurut sampean tuh ini loh seorang pria itu harus gimana Mas kira-kira? Kalau seorang pria harus punya uang. wes nggak perlu banyak-banyak Mas. Pokoknya duit selesai masalah. Oke. Mungkin daan Mas, bukan kok materialistik, tapi memang kalau Steve Harvey sendiri ya di sini menjelaskan ya tidak jauh dari harus punya uang, benar. Kalau di sini dijelaskan bahwa seorang laki-laki itu dikatakan laki-laki kalau berdasarkan apa? Satu, siapa dia? Kedua, apa pekerjaannya? Ketiga, berapa penghasilannya? Dalam buku ini seperti itu. Jadi kalau kita bukan siapa-siapa, pekerjaan tidak punya, apalagi penghasilan tidak punya, meskipun punya ondel-ondel, meskipun tanda kutip laki-laki, tapi bukan laki-laki. Menurut saya gimana? Kalau menurut saya sih memang benar sih dalam hal apa ya, laki-laki sebenarnya nggak harus diakui, memang latar belakangnya atau backgroundnya memang harus jelas. Yang pertama dalam hal ya bukan material sih, kita contoh paling sedikit ya memang dalam hal pendidikan memang juga harus jelas. Tapi yang kedua untuk masalah material memang harus perlu sih. Kita kalau bisa diakui memang perempuan bisa mengakui laki-laki kalau laki-laki itu punya yang pertama mesti material, kedua pekerjaan yang tetap. Tapi tetap balik lagi, kita punya seperti itu, kita melakukan seperti itu, tapi perempuannya juga harus tahu diri. Maksudnya kita melakukan hal seperti itu, tapi ya tolong timbal baliknya harus sama. Kamu itu siapa kan gitu. Kan kebanyakan banyak perempuan yang bilang kan, pengen laki-laki yang punya mobil, punya rumah, punya uang, punya sepatu yang gak tergores. Tapi pertanyaannya, kamu itu siapa kan? Kan harus ada pertanyaan seperti itu kan. Nah, ini ada balance lah. Oke, harus balance. Itu teori pertama tentang seorang laki-laki harus punya penghasilan. Jadi yang tidak punya penghasilan kayak kita ini, kita akan menuju pria, Mas. Parah, kita memang ditinggalin. Parah. Oke. Kasus yang diteliti Steve Harvey itu mayoritas kasus percintaan. Kasus bagaimana yang melatar belakangi seorang laki-laki itu mencintai perempuan, atau sebaliknya perempuan mencintai seorang laki-laki.
Menurut sampean, ini ada teori sih bahwa ada 3 hal yang mendasari laki-laki mencintai perempuan. Menurut sebentar. buku ini. Ini malah roasting. Aku malah jadi presentasi ket Mang Bro. Enggak. Roasting iki mang karepe kan mau loro. Oh. Kenapa ujung-ujungnya malah aku terus yang menjelaskan? Oke. Enggak. Maksudnya aku maparkan teori. Yuk, balik ning aku wayahe. Jane, cuma kan aku ndak iso ngentai wong. Menurut saya benar, tapi dadi ngene. Wong yang melatar belakangi laki-laki mencintai perempuan menurut ini kan perspektif barat. Satu adalah support dari seorang perempuan, kedua adalah kasih sayang, dan terakhir seks. Cukup. Bener enggak sih? Ya sebenarnya nih cuma 3 itu cukup sih. Akhlak enggak ada loh di sini. Tidak ada pembahasan kan jelas nggak pakai agama. Oke. Ya cukup sih kalau 3 itu kalau secara mendasar. Cukup. Standarnya sebagai seorang perempuan mendukung seorang laki-laki ya cuma 3 itu tok sih. Udah maghrib masih. Iya maghrib. Emang laki-laki yang dikejar perempuan 3 hal itu cukup enggak sih? Cukup ya? Cukup sih kalau menurut saya. Setelah tok. Yang penting Ndak perlu lapo-lapo, dukungan aku, iki lo aku. Dukungan aku, supportan aku ya wis. ketika pulang layani. Ya wis. Ndak perlu neko-neko. Tapi kenapa perempuan kok kudu akeh jalukan? Iya gak sih? Akeh gak sih jalukan perempuan? Oke, ini ada teori Banyak lagi. gak sih? Seorang perempuan akan puas dengan kebutuhan cinta kalau perempuan menikahi 4 jenis orang. 1. Mencintai laki-laki yang kaya tapi umurannya tua. Jadi dia mampu menafkahi kehidupannya, keinginannya tercapai. Kedua, harus punya orang tua yang sudah pensiun. Dia di rumah hanya mendengarkan keluh kesahnya. Ketiga, menikah seorang laki-laki yang keker, kuat secara fisik, akan memenuhi kebutuhan diranjang. Ya. Yang ketiga, harus menikahi orang yang homoseks. Artinya yang bisa menemani belanja ke mall, harus seperti itu. Standby bro. Dan jadi kalau mau jadi laki-laki yang memuaskan perempuan ya minimal menjadi 4 orang. Setuju enggak sih perempuan permintaannya ribet? Tidak realistis ya. Tidak realistis. Banyak. Maksudnya ya memang secara mendasar laki-laki seperti itu. Tapi kembali lagi, maksudnya kita laki-laki manusia. Oke. Bukan malaikat yang mau bisa mengabulkan semua permintaan perempuan, enggak seperti itu. Saya juga perlu tuntunan untuk seperti itu. Enggak bisa peka secara langsung. Karena orang. Kita kan harus kayak gitu kan. Perempuan emang nggak ada heli sih ya. Oke, nggak perempuan sih, lebih ke ini lagi ada. Secara alamiah, laki-laki adalah pemburu dan selama ini posisi wanita diletakkan sebagai mangsanya. Setelah wanita tertangkap, apa yang akan kami lakukan terhadap Anda? Ya, bergantung pada Anda sendiri. Jika Anda layak, kami akan menjadikan Anda pendamping. Jika tidak, Anda hanya akan menjadi mainan belaka. Oke, sik ya bro, adan bro. Sik adan sik.